Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adi di sini, sekarang kita ada di hari Rabu tanggal 21 Mei 2025. Di video kali ini kita akan mereview 2 unit armada terbaru milik PO Kalinggajaya yang sekaligus akan mengisi di trayek baru PO Kalinggajaya. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita akan lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu ada bis apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Yang pertama, di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD milik PO Giovel. Nah, ini kalau saya lihat dari SPK-nya, atas nama dari PT yang lucu teman-teman. PT tanpa nama Bersatu Jaya. Gokil ya, tanpa nama Bersatu Jaya. Yes, ini PO Giovel. Kemudian ada Jetbus 5 HDD single glass milik PO Budiman yang hadir dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4. Insya Allah ini akan menggunakan kode penomoran bodi yang terbaru ya di PO Budiman, yaitu 4E, karena bis ini sudah mencapai standar emisi Euro 4. Di sini ada satu unit Jetbus 5 MD alias medium bus. Saya belum tahu ini milik siapa ya, karena kalau kita lihat dari liverinya ini seperti milik salah satu perusahaan gitu ya teman-teman. Dan interiornya ini interior yang polos alias setengah mateng ya teman-teman. Kemungkinan interiornya akan dikerjakan oleh vendor luar ya, pabrikan interior. Jadi nanti mungkin akan menjadi spek mewah nih. Wah, menarik ya teman-teman ya. Lanjut, di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD milik PO Hidup Baru. Nah, ini bukan Hidup Baru hibah utama ya, karena hibah utama itu hibahnya itu singkatan dari Hidup Baru, teman-teman. Ini menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Kemudian ada satu unit Jetbus 5 MHD. Ini milik PO Andromeda Trans. Oh, bukan MHD, HDD malah teman-teman ya. Ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4. Ini keren sih teman-teman ya, ada gradasinya. Dan mungkin kalau teman-teman yang suka dengan anim gitu ya, mungkin teman-teman tahu nih karakter apa yang ada di bagian belakang sana. Ya, ini yang jelas spek interiornya, spek yang mewah ya teman-teman, fasilitasnya lengkap. Lanjut, kita lihat di sini ada 3 unit Jetbus 5 MHD yang akan dirilis oleh PO Baladika. Ini semuanya menggunakan sasis Hino RK 280 Euro 4, teman-teman. Ini adalah era keemasan PO Baladika yang semakin terdepan ya bersama dengan Karoseri Adi Putro. Kemudian di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD milik PO Indrajaya. Ini adalah armada keduanya, teman-teman. Liverinya masih sama dan masih ada customize, ada kamar di bagian bagasinya, teman-teman. Dan ini dia armada yang akan kita review di video kali ini. Wah, ini sudah 70% sampai 80% selesai, teman-teman. Dan segera akan kita review secara lengkap, mulai dari bagian eksterior sampai dengan interior. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Tonight my soul departs from chaotic days. Tonight my story starts to change my ways. I feel my inner urge burning inside. Tonight I hold the heart, the red lemon. I'm reborn tonight.
Nah, teman-teman, ini dia. Kita review 2 unit armada terbaru milik PO Kalinggajaya. Ada yang julukannya manuver dan ada yang julukannya take off, teman-teman. Keren ya julukan yang sekarang. Untuk dua-duanya ini sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 SHD dengan sasis Hino RM 280 Euro 4. Tentunya sudah ada suspensi udara, ada fitur anti-lock braking system, dan semuanya itu menjamin kenyamanan serta keamanan kita dengan armada terbarunya ini yang dijalankan di trayek terbaru juga, teman-teman, di PO Kalinggajaya. Kita bisa lihat di bagian atas nih ya, trayeknya dari Bojonegoro via Purwodadi menuju ke tujuan akhir Jakarta dan Tangerang. Kabarnya sih di Terminal Poris atau Pasar Kemis, teman-teman. Kita tunggu saja ya informasi resmi dari PO Kalinggajaya. Di sini ada stiker kesayangan kita, yaitu Tough Coat Dinol, yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adi Putro. Benefitnya, kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi, teman-teman. Apalagi di sini juga tampil kekinian, ada running text. Jadi kalau di malam hari kita bisa tahu nih, yang mana sih bis yang kita naikin, karena nanti ini akan ada nickname dari armadanya. Lanjut kita lihat, pintu depan ini menggunakan model sliding, ada sekat pembatas yang membatasi antara ruang driver dengan ruang penumpang. Benefitnya, asap rokok yang ada dari ruang pengemudi nggak akan masuk ke ruang penumpang, teman-teman. Dan ini kita bisa lihat di bagian dashboardnya, mewah banget. Ada lapisan kulit, ada garnish ya, dengan wood panel, finishingnya glossy. Kemudian, ya, nanti kita akan lihat interiornya lebih detail, teman-teman. Bagasi, nah ini penting sebagai bus antar kota antar provinsi. Ini karena menggunakan bodi SHD, sasisnya Hino RM, jadi bagasinya benar-benar luas. Space frame, nah tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Ada detail, yaitu warna rangka bagasinya yang menyesuaikan dengan warna liverynya, teman-teman. Karena pakai sasis Hino RM, jadi bisa space frame ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin mau paketin motor gitu ya, bisa, teman-teman. Tapi tergantung harganya, silakan teman-teman tanya ke agen dari PO Kalinggajaya aja ya, jangan tanya saya. Ini mau ditaruh paket berkarung-karung pun bisa ya, dan pastinya cuan untuk perusahaan. Kemudian di atas ban belakang ini juga ada bagasi seperti ini, teman-teman. Nah, ini biasanya digunakan untuk bagasi dari barang-barang kru ya, atau driver. Kita tutup lagi. Kemudian kita lihat pintu belakangnya. Ini menggunakan model swing, tapi ini lagi dikunci, teman-teman ya. Langsung terhubung ke ruang penumpang bagian belakang. Nah, ini kita lihat ada toiletnya. Wah, spek yang mewah nih, teman-teman. Di bagian belakang dari bodi bus ini sudah ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur. Kemudian ada sensor parkir, ada diffuser, serta ada pelindung bumper. Dan tentunya ada pintu darurat ya di bagian kanan dari bis ini. Oke, kita lihat yang di sebelah sana, teman-teman ya. Saya mau memperlihatkan eksteriornya, mungkin kameramen bisa agak mundur. Hati-hati, ada ember di belakang. Beneran kena kan? Ya, ini SHD, teman-teman ya. Jadi untuk tingginya 3,85 meter. Kemudian untuk panjangnya ini 12 meter, teman-teman, dan lebarnya 2,5 meter. Tampil seger ya, warnanya warna hijau khas dari PO Kalinggajaya. Setelah ini kita langsung aja yuk review bagian interiornya. Let's go, kita masuk ke dalam bisnya. Selamat datang di dalam interior armada terbaru milik PO Kalinggajaya. Di sini kita bisa lihat ada TV di sekat pembatasnya, teman-teman. Yes, tentu saja ya, TV ini untuk fasilitas hiburan kita sepanjang perjalanan. Dan tentunya kalau ada TV pasti ada audio system yang sudah terletak dari ujung depan sampai ke ujung belakang, teman-teman. Selain fasilitas hiburan berupa TV dan audio, tentu saja di bis ini sudah dilengkapi dengan fasilitas keamanan lengkap, teman-teman. Mulai dari APAR, alat pemadam api ringan. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca. Kemudian ada jendela darurat yang terletak di atas. Posisinya ada di depan dan ada di belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang.
Kita bisa lihat di sini ada bagasi kabin atau kompartemen yang di-upgrade oleh PO Kalingga Jaya. Karena untuk standar dari karoseri Adiputro adalah tidak memakai penutup, teman-teman. Kemudian di-upgrade menjadi pemakai penutup plus dilapisi oleh kulit. Nah, ini kulitnya nih warna putih ke krem-kreman gitu ya, putih susu gitu ya, teman-teman ya. Jadi terlihat mewah. Kemudian bisa kita buka pakai satu tangan seperti ini. Nah, ini silakan masukkan barang-barang yang ukurannya cukup kecil seperti tas atau mungkin kardus yang cukup kecil ya. Contohnya seperti ini. Bisa ditutup lagi pakai satu tangan dengan sangat mudah seperti ini. Oke. Di bagian seberang atau di baris kanannya, ini sama bagasi kabin juga, teman-teman. Seperti ini. Dan nuansa interiornya semewah ini. Ini ada lampu dengan warna biru yang terang dicampur dengan warna warm white. Jadi agak sedikit nabrak sih, teman-teman. Tapi dapat kesan modernnya, teman-teman. Udah gitu dengan bangku dari Hai yang desainnya itu juga modern, teman-teman. Jadi benar-benar dapat kesan mewahnya. Nah, seperti apa bagian belakangnya? Let's go, kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakang kita langsung disambut oleh jendela darurat. Nah, ini posisinya ada di atas juga ya, teman-teman. Kemudian di sebelah kanan saya ada pintu darurat. Dan untuk kursinya ini di baris kiri ada 7 baris. Di baris kanan ada 8 baris. Totalnya hanya ada 30 kursi dengan ukuran yang besar-besar banget. Ini kursinya buatan Hai atau Rimba Kencana ya, teman-teman. Dan yang paling saya suka dari kursi buatan Hai ini, nah, gampang kalau kita mau ngelepasin plastiknya. Kita bisa lihat semewah ini bentukannya. Nanti kita akan coba gimana sih rasanya duduk di kursi ini. Tentunya kita coba di kursi paling depan ya, teman-teman. Memang kalau Hai ini enaknya tinggal dicopot-copot aja ya. Kalau Aldila kan harus dirobek terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita lihat di bagian atas, teman-teman, untuk bagasi kabin yang di baris kiri ini hanya sampai di sini. Kemudian ada ruang ini untuk akses pintu belakang supaya saat kita menggunakan pintu belakang, kepala kita tuh aman ya, nggak resiko kejedot. Nah, kalau bagasi kabin yang di baris kanan itu sampai ke ujung belakang, teman-teman. Ini bisa kita buka juga dengan sangat mudah seperti ini. Silakan taruh tas atau kardus yang ukurannya cukup kecil di sini. Kemudian ditutupnya bisa pakai satu tangan. Sangat mudah. Ini nomor kursi 8C dan 8D yang di paling akhir baris kanan. Kalau di baris kiri nomor kursi 7A dan 7B, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari arah belakang ke arah depan, di bagian belakang kursinya ada tulisan Royal Class. Ini saya jadi bingung, teman-teman. Kelasnya sebenarnya Royal Class atau Sultan Class ya? Di interior Royal Class, di eksterior Sultan Class. Mungkin lebih bagus lagi kalau digabung aja ya, Royal Sultan. Karena memang semewah ini, teman-teman. Nah, di belakang saya ada toilet. Ini saya ingatkan, toilet hanya boleh digunakan untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Jadi nggak boleh untuk buang air besar. Dan pada saat bus berhenti seperti di terminal, di rumah makan, saat isi bahan bakar, di rest area, teman-teman nggak boleh pakai toilet yang ada di dalam bus. Silakan pakai toilet yang ada di luar bus saat bus berhenti ya. Kita akan buka toiletnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini masih dimatikan lampu toiletnya. Saklar lampu toiletnya ada di sini. Ini toiletnya lengkap ya. Ada bak air, ada wastafel, ada semprotan air, ada cermin, ada tempat tisu, ada pegangan tangan juga. Dan yang terpenting dari toiletnya, ini adalah orientasi si toilet. Nah, kita sebagai cowok nih ya, pakai toilet kan seperti ini posisinya ya, menghadap ke sini. Kalau yang cewek seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita bisa menopang badan kita dengan lebih baik. Jadi kita lebih safety saat ada di dalam toilet. Dibandingkan dengan orientasi toilet yang menghadap ke belakang, ini jauh lebih safety, teman-teman.
Kita akan coba masuk seperti ini. Nah, ini pegangan tangan ada di sini, teman-teman. Oke, ada bak air juga. Seperti ini toiletnya. Mantap ya. Yuk kita ke paling depan, teman-teman. Seperti apa sih rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita ke paling depan. Mantap armada terbarunya. Nah, teman-teman, ini dia kursi paling depannya. Gimana, teman-teman? Kelihatan mewah banget ya. Ini saya ada di kursi nomor 1C, teman-teman. Kursinya ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya, silakan teman-teman gunakan tuas yang ada di sini. Tarik tuasnya ke belakang, kemudian dorong kursinya seperti ini. Nah, ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan. Kelihatan ya teman-teman perbedaannya. Ini cukup rebah, jadi sangat nyaman untuk di perjalanan. Kemudian kalau mau ditegakkan, silakan tarik tuasnya dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Lah, kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, silakan gunakan tuas yang ada di dekat dinding. Tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Leg rest. Nah, ini leg restnya bisa dinaikkan, teman-teman. Caranya pakai tuas yang ada di sini. Kemudian nanti leg restnya akan naik dengan sendirinya seperti ini. Saran saya, kalau teman-teman punya tinggi badan yang di atas 175 cm, sebaiknya pilih baris kedua atau ke arah belakangnya. Karena sedikit lebih longgar ya, teman-teman. Kalau di sini ada sekat pembatas, jadinya kurang leluasa. Kemudian di bagian samping dari kursinya, ini kita lihat ya, ada beberapa perintilan yang harus kita tahu. Ada USB port charger tipe A, ini di belakang juga ada ya. Kemudian ada nomor kursi, nah ini nomor kursi 1A, 1B. Berapa ini ya? 1C, 1D, teman-teman. Karena untuk penomoran kursi 1A, A-nya itu dari kiri, kemudian B, C, dan D. Silakan teman-teman lihat penomoran kursi di sebelah sini. Ada lampu yang mengarahkan ke arah gang atau ke gangway-nya, dan ada lampu yang mengarahkan ke lantai. Wah, luar biasa, mewah banget nih. Kemudian kita lihat di bagian atas, di sini ada louver AC model terbaru, ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Jadi nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sampingnya, di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Tapi ini belum dinyalakan ya, dari bagian dashboard. Nanti bisa dinyalakan, teman-teman. Tak lupa ada louver AC yang bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang. Atau mungkin mau disumbat ya hembusan AC-nya gitu ya, dikurangi intensitas hembusan AC-nya juga bisa. Silakan putar-putar saja bagian yang bergerigi di sebelah sini. Tak lupa di sini ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Wes, udah kayak hotel bintang 5 ya teman-teman. Seperti ini interiornya, gimana? Mewah banget ya teman-teman. Ini kita sudah ada di jalur untuk rilis dari karoseri Adiputro. Luar biasa, kita dukung terus dan percayakan perjalanan kita bersama PO Kalinggajaya yang tentunya buatan karoseri Adiputro. Terima kasih untuk PO Kalinggajaya atas kepercayaannya dengan karoseri Adiputro. Semoga senantiasa terdepan bersama karoseri Adiputro, serta terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.